selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Bapak Andrianto Sugiarto Wiono atau akrab disapa dengan Pak Rian selaku instruktur pengemudi dari Kaifu. Bener pengucapannya bener Kaifu, Pak? Atau Betul, Pak. Menyebutkannya memang Kaifu seperti itu. Ada maksudnya juga sih gitu. Oke. Atau PT Karya Fajar Utama ya, Pak? Karya Fajar Ultima, Pak. Ultima, maaf. Oke. Baik, Pak. Ya, maaf. Sebelum masuki topik, mungkin dari Pak Rian bisa kasih singkat profil dari Kaifu ini apa, Pak? Perusahaan bidang apa, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Pak Abdul Wahid. Hari ini kami mendapat kehormatan untuk sharing bersama. Pertama tentang Kaifu itu sendiri. Kaifu itu PT Karya Fajar Ultima, disingkat Kaifu, ditulis KYFU. Tulisannya juga agak Jepang-Jepang sedikit, karena Kaifu itu dalam bahasa Jepang dari beberapa teman yang di Jepang bilang bahwa artinya adalah mentransmisikan atau melakukan perubahan. Dan satu lagi adalah ada yang mengartikan bahwa itu adalah to discover, untuk melihat, membuka hal yang baru. Dalam hal ini konteksnya adalah kami berusaha untuk sebenarnya bidang kami itu bidangnya di konsultan road safety. Jadi tidak semata-mata hanya training, terkait hal apapun yang berbau dengan road safety ataupun otomotif, kami akan berusaha memenuhi. Terutama ya konteksnya road safety. Contoh misalkan gini, Pak, eksibisi sebuah kendaraan, kendaraan itu yang kami explore itu adalah fitur safety-nya. Kami nggak bicara tentang kenyamanannya seperti apa, tapi misalkan yang kami bahas adalah tentang ini fitur ADAS itu seperti apa sih? Nah, itu yang kadang akan digunakan oleh yang punya eksibisi atau perusahaan-perusahaan manufaktur kendaraan itu untuk mereka sampaikan kepada customer, untuk memudahkan mereka menyampaikan kepada customer. Kurang lebih seperti itu. Selain training itu sendiri. Nah, kami ini baru berdiri tahun 2021. Dengan nama Kaifu tadi, tujuannya adalah mengubah atau mentransmisikan sesuatu yang belum berkeselamatan menjadi berkeselamatan. Kurang lebih artinya seperti itu. Singkatnya seperti itu, Pak, kurang lebih. Baik, oke. Dan tidak terbatas hanya di kendaraan komersial ya, Pak? Betul, Pak. Passenger juga ya, Pak? Betul, Pak. Dari sepeda motor sampai commercial vehicle, kami handle untuk hal tersebut, Pak. Bahkan termasuk sport pun kami handle. Seperti itu. Tapi secara portofolio yang saya lihat itu sejauh ini banyak kan lebih ke untuk kendaraan komersial ya, seperti bus atau truk ya, Pak? Karena mungkin kalau boleh dibilang itu apa ya, yang mereka kalau di kendaraan komersial, karena biasanya tuntutan dari perusahaan, Pak, biasanya. Perusahaan mewajibkan bahwa pengemudi di bidang kendaraan komersial itu harus tersertifikasi, harus mengikuti pelatihan berkeselamatan, apalagi mereka yang sudah ber-ISO ataupun berafiliasi internasional. Biasanya road safety menjadi sebuah sebuah kewajiban, kurang lebih seperti itu, sehingga mereka lebih banyak dibandingkan misalkan kendaraan-kendaraan kecil. Sepeda motor itu sangat jarang, Pak. Jangankan kok di konteks training sepeda motor bidang road safety-nya, tapi sepeda motor kita kursus saja, kursus sepeda motor sulit, Pak, untuk kita temukan di Indonesia ini. Untuk dapat SIM itu perlu kursus sepeda motor gitu kan, mengemudikan motor. Ternyata ya tidak mudah kita temui gitu di Indonesia. Mungkin ada beberapa di kota lain, tapi yang sejauh ini kalau di Jabodetabek, bahkan ya di Jabodetabek saya pribadi belum tahu. Sependek pengetahuan saya belum ketemu sih, Pak. Seperti itu. Baik. Oke, terkait road safety ini berkaitan juga, Pak, dengan topik yang akan kita diskusikan, Pak. Dimana 2 tahun terakhir kan menjadi fenomena, Pak, untuk banyak terjadi remblong. Utamanya yang paling banyak kan catatan dari banyak media itu kan di 2002 ya, Pak. Terus sekitar ada 4 kecelakaan yang menjadi sorotan media. Salah satunya kecelakaan yang di Muara Kapak, Balikpapan, Pak. Dan tahun ini pun ada salah satu catatan yang
insiden yang di Panyalayan Padang Panjang, Pak. Dengan fenomena ini yang bisa dikatakan masih terjadi banyak remblong, ini apa catatan dari Pak Rian, Pak? Ini dari saya coba mengambil data yang banyak itu kan adanya di KNKT, Pak. Terus terang ini juga satu tantangan mungkin terkait dengan data road safety di Indonesia ataupun data kecelakaan. Untuk mendapatkan data dari KNKT kan sebatas hanya yang di-handle oleh KNKT. Sedangkan yang tidak di-handle oleh KNKT tidak sampai ke KNKT mungkin juga ada, misalkan ada di kepolisian, hanya sampai di kepolisian tanpa melibatkan KNKT. Ini data-data yang tersebut sulit untuk kami dapatkan secara umum, jadi mungkin memang harus proses ke sana. Saya sedang kepikiran kalau kami yang pengen riset dalam konteks road safety ini bisa mendapatkan data-data tersebut dengan lebih mudah gitu. Harusnya sebagai informasi publik apa yang bisa dapat kami ambil, kemudian kami bisa membuat catatan-catatan ini tadi gitu. Nah, berdasarkan dari yang di KNKT, kalau kita mengacu pada judul tadi kan di tahun 2023, kebetulan yang saya sempat buat resumenya itu 2019 sampai 2021. 2021. 2022 itu saya belum buat tabulasinya. Yang 2023 kalau yang saya dapatkan data dari KNKT itu ada 8 kasus ya sampai saat ini, dan baru 1 report yang terselesaikan, sehingga yang lainnya mungkin catatannya lebih banyak saya coba gali dari berbagai macam media. Hasilnya menariknya begini, Pak. Nanti kita akan komparasi dengan di 2019 sampai 2021. Nah, di 2023 ini kalau kita lihat dari 8 kasus, itu 4 kasus bicaranya remblong, Pak. Oke. Jadi 50% sendiri itu bicaranya remblong gitu. Yang di 1, 2, 3, 4. Ya, betul, 4 kasus remblong. Kalau yang Gucci itu kan kasusnya boleh dibilang bukan masalah remblongnya kan, rem parkir dan penempatan dan lain sebagainya. Tapi bukan remblong. Remblong yang dimaksud selama ini kan selalu adalah rem yang gagal pengereman, mungkin boleh dibilang seperti itu. Gagal melakukan pengereman sehingga pada saat rem itu dieksekusi, sistem pengeremannya dieksekusi, kendaraannya tidak mau berhenti, kan maksudnya seperti itu. Nah, kalau catatan di sini remblongnya itu yang terjadi adalah 4, dan yang menarik kejadiannya 1, 2, 3, 4, 1, 3 itu di turunan dan hanya 1 di jalan lurus. Nah, yang menarik juga di jalan lurus ini, Pak, ternyata kalau melihat di berbagai media, penyebab dari faktor manusianya itu adalah mengantuk. Karena kalau bicara kecelakaan ini kan kalau melihat dari bukunya David Sinar, driving psychology itu, driving behavior, maaf, David Sinar itu di dalamnya itu ada penelitian tentang faktor manusia, faktor kendaraan, faktor lingkungan, penyebabnya itu apa saja gitu. Jadi di situ disebutkan ada 3 faktor. Faktor yang utama berperan paling besar tuh manusia. Manusia itu sekitar 60-65%, antara 59 sampai 65%. Itu risetnya Trade dan kawan-kawan di US dan di UK. Mereka dapatkan ternyata manusia itu punya peran lebih dari 50%, bahkan 60 dan lain sebagainya. Ini juga salah satu hal yang dulu tuh saya bingung, Pak, dapat orang-orang cerita 60% dari mana, 60% dari mana, ternyata dari buku itu, dari penelitiannya Trade dan kawan-kawan. Nah, ini di sini kalau melihat catatan di sini faktor manusianya, maaf tadi kembali, ada 3 faktor: manusia, kendaraan, dan lingkungan. Lingkungan ini kadang-kadang untuk beberapa orang boleh diperluas, tidak hanya lingkungan, tapi juga termasuk ke kebijakan dan lain sebagainya. Itu pengembangan lebih lanjut. Tapi tidak-tidaknya faktor manusia dan kendaraan itu tidak pernah lepas, 2 hal ini. Nah, kembali lagi, kalau melihat catatan 2023 sampai saat ini, untuk yang jalanan lurus ini kasusnya adalah mengantuk. Tapi kalau turunan, ini alasannya adalah tidak dapat mengendalikan kendaraan dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kenapa beliau tidak bisa melakukan tidak bisa mengendalikan kendaraan? Problemnya kan di situ.
Pak, yang jadi pertanyaan. Kenapa beliau-beliau ini alasannya tidak mampu mengendalikan kendaraan? Berarti ada penyebab sebelumnya. Apa yang jadi penyebabnya? Nah, itu yang terus terang sampai data yang 2023, saya pribadi belum bisa melihat, Pak. Karena itu kan masih proses di KNKT untuk bisa menentukan hal tersebut. Kurang lebih begitu, Pak, gambarannya. Oke. Kalau melihat di catatan di 2022 itu yang jadi sorotan itu kan kejadian di Muara Kapak dia, Pak, ya. Muara Kapak, ya. Itu banyak faktor. Karena juga ada faktor ya odol, juga ada faktor tidak sesuai dengan muatan yang diangkut juga, dan yang jadi sorotan karena jumlah korban yang juga banyak gitu ya, Pak. Dan itu di turunan juga ya, Pak? Betul. Itu tahun 2000, kalau saya tidak salah ingat itu tahun 2021, Pak, yang Muara Rapak itu. Oh, 2021. Ya, 2021 akhir. Kemudian saya ingat 2022 saya sama Pak Wildan itu ngisi acara di hari K3 hari K3-nya Pemda Balikpapan kalau nggak salah, membahas itu. Jadi kami datang ke sana pada waktu itu, ya nggak, Pak Wildannya online karena tidak bisa hadir, saya yang datang offline membahas itu. Kalau nggak salah itu sudah muncul reportnya, Pak, yang itu. Kalau melihat, kalau kasus-kasus remblong ini kan seringkali yang dianggap remblong itu tadi kejadiannya di turunan, gagal melakukan pengereman. Nah, kalau di banyak faktor, ya Pak, boleh dibilang kecelakaan itu jarang sekali terjadi karena faktor tunggal. Maksudnya pada saat crash mungkin dia sendiri, tapi sebelum itu mungkin si pengemudinya ini kurang tidur. Jadi tidak serta-merta di titik itu, di titik pada saat kejadian. Nah, kenapa? Karena kalau melihat saya lupa, di bukunya David Sinar juga itu menyebutkan ada 3 proses, Pak. Tiga proses sebelum kita sampai di posisi akhir terjadinya crash dan lain sebagainya. Pada saat terjadinya crash, sesaat sebelum terjadinya crash itu kita mengemudi bereaksi terhadap lingkungan, bereaksi terhadap kondisi di lapangan itu kita perlu waktu sekitar 0,5 sampai 5 detik kurang lebih. Nah, kemampuan kita untuk bereaksi di jalan, wah ini saya harus melakukan keputusan apa dan lain sebagainya, itu di level operasional ya. Kita perlu belajar tentang misalkan terkait dengan teknologi kendaraan. Itu kan nggak bisa sebentar. Kita sebelum teknologi kendaraan, kita mengenal rute yang kita jalani, Pak. Rute yang kita jalani, kendaraan kita ini atau belum, atau kadang-kadang biasa disebut pre-trip inspection itu kan, atau inspeksi prakendara, kesiapan kendaraan dan sebagainya. Itu perlu waktu kurang lebih sekitar beberapa jam, 5 jam kalau tidak salah. Kurang lebih 5 jam. Artinya keputusan kita yang 0,5 sampai 5 detik itu dipengaruhi oleh persiapan kita yang dalam 5 jam tadi kurang lebih. Atau dalam waktu 24 jam. Dalam waktu hitungan hari. Kita perlu itu. Nah, kemampuan kita yang 25 jam ini atau 5 jam sebelum keberangkatan dan lain sebagainya, kita mempersiapkan kendaraan, itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh kita belajar sebelum-sebelumnya tentang teknologi kendaraan. Oh, kendaraan ini ada ABS-nya. Oh, kendaraan ini sistem pengeremannya hidrolik. Oh, sistem pengeremannya pneumatis dan lain sebagainya. Itu aturan berlalu lintas itu seperti apa? Ini yang perlu waktu lebih panjang. Sehingga untuk bisa eksekusi 0,5 sampai 5 detik, ya kita perlu proses yang jauh lebih panjang. Nah, kadang-kadang proses ini, Pak, yang boleh dibilang mungkin terabaikan. Atau, udahlah, to be honest, kita perlu berapa lama sih untuk mendapatkan sebuah SIM? Simple as that, Pak. Dalam, kita ngambil SIM itu dengan ujian segala macam sehari bisa selesai, Pak. Kita komparasi dengan di beberapa negara lain, tidak boleh, tidak memungkinkan hal itu terjadi. Jadi kalau di awal-awal kita dapat SIM pembelajar,
Habis SIM pembelajar, SIM percobaan, baru dapat full license. Kita kan tidak. Kita bisa dalam satu hari itu ujian, kita dapat SIM, Pak. Sangat-sangat singkat. Nah, ini apakah tadi proses yang panjang selama berhari-hari itu tadi terpenuhi? Enggak. Kita akhirnya nyetir itu kan mudah. Kita hanya berpikir nyetir itu hanya di 0,5 sampai 5 detiknya. Tapi kita tidak pernah, mungkin mayoritas dari kita tidak pernah berpikir bahwa pengemudi itu perlu sesuatu hal yang berhari-hari, bahkan mungkin tahunan untuk bisa sampai ke 0,5 dan 5 itu tadi, Pak. 5 detik, antara 0,5 sampai 5 detik. Itu yang jadi tantangan. Nah, balik lagi, ketika kayak melihat kasus-kasus seperti Muara Rapak dan lain sebagainya, nah, pengemudi tadi, bagaimana ketika beliau ini mengemudikan, kondisi beliau seperti apa dari sisi pengemudi, jalanannya seperti apa, kondisi kendaraannya seperti apa, rambu-rambunya seperti apa, banyak faktor. Dari beberapa kasus yang saya lihat kadang-kadang, termasuk yang Bawen, Pak, yang barusan itu di tol Bawen itu kan, kalau membaca kronologinya dari media, pengemudi itu sudah menyadari, oh kendaraan saya bermasalah, ini saya pasti nabrak, dia sudah ngelakson, woi minggir maksudnya. Tapi ada pengakuan korban yang dari media itu bilang, ya kami mau minggir kemana lagi, udah nggak ada pilihan gitu ya, kecuali ninggalin kendaraannya kabur, itu pun kalau sempat. Itu sih, Pak. Jadi memang tidak ada kalau kecelakaan itu hanya urusannya tadi di 0,5 sampai 5 detik. Urusan yang sebelumnya itu sangat-sangat berpengaruh. Seperti itu. Ya. Kaitannya dengan pengemudi, Pak. Kalau pengamanan dari Pak Rian sebagai instruktur, sejauh mana sih untuk knowledge atau pengetahuan dari pengemudi terkait sistem pengereman, Pak? Ini menarik, Pak. Nanti saya buat paper terkait dengan hal itu. Penelitian saya terkait dengan hal tersebut, terkait dengan penggunaan remblong. Saya buka contekannya. Nah, di sini tadi saya janji mau bahas yang 19 ke 21. Ini kebetulan nyambung dengan tadi. Kalau selama 2023 ini kan kasus remblong itu sendiri sudah 4 dibandingkan 8. Berarti 50% terjadi, yaitu 50% itu kasus yang ditangani oleh KNKT itu adalah remblong. Nah, kalau digabungkan di 2019 sampai 2021, di situ saya ketemu 4 dari 34 kasus yang 34 kasus yang dihandle KNKT, itu 14 kasus terkait dengan remblong, Pak. Oke. Terkait dengan remblong, dengan kematian itu sekitar 30,56% atau ada terjadi 66 fatalities. Dominan yang dominan terlibat memang truk, angkutan barang. Kalau kita ngelihat di datanya BPS atau data dari Korlantas, statistik transportasi Indonesia 2019 termasuk di 2021, yang pertama itu sepeda motor kan, yang terlibat kecelakaan. Yang kedua itu truk, angkutan barang. Ini yang menarik gitu. Meskipun kecil tapi dia nomor 2. Nah, balik lagi, dari 34 tadi, 14 kasus adalah terkait remblong. Dari 14 kasus, itu 11 kasusnya itu terkait dengan manusianya, Pak. Faktor manusia. Jadi berapa persen tuh? Udah kayaknya 80-an%, Pak, ya. Di atas 60% lah. Itu membuktikan teorinya yang ada di David Sinar, yang di Treat dan kawan-kawan tadi. 11 kasus itu terkait dengan manusianya. Nah, 8 kasus itu terkait dengan kendaraan, artinya di situ juga ada irisan ya, diagram Venn-nya. Kemudian 9 kasus itu terkait dengan kondisi turunan jalanan. Oke. Nah, nah kalau bicara kompetensinya, seberapa sih kompetensi pengemudi?
saya coba begini, Pak. Saya coba tes teman-teman pengemudi eh, tentang teknik pengereman. Mereka kenal nggak sih cara teknik pengereman, terutama di turunan? Tadi kan kasusnya banyak di turunan. Itu hasilnya ternyata dari 20 orang yang ngisi, Pak, ngisi jawaban. Itu nilai rata-ratanya adalah 57,5, Pak. Kebayang, Pak. Artinya, banyak dari teman-teman itu tidak paham urutan ngerem. Urutan bagaimana memperlambat kendaraan sampai kendaraan tersebut bisa berhenti dengan sempurna. Itu nilai rata-ratanya 57,5. Nah, waktu itu yang tadi saya sempat tunjukkan ke Pak Abdul Wahid, saya sempat bikin game ini, Pak. Jadi game ini saya coba gunakan supaya bisa lebih menyenangkan untuk belajar. Targetnya itu ini, untuk mengingat urutan tadi, Pak. Apa saja sih yang harus diurutkan gitu? Urutan mengerem man itu seperti apa? Di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi mereka nanti akan ngisi ini dengan kartu yang sudah saya siapkan. Nah, mereka ketika naruh ini, mereka akan nebak, ini yang pertama mana ya, yang kedua mana, yang ketiga mana. Nah, pakai kartu kayak gini, contohnya. Ini ada kartu-kartunya, ada angkanya, ada, ini tanda tanya, Pak. Kalau dibalik, ini ada kartunya, ada angkanya. Contoh ini, tanda tanya. Di sini ada pertanyaan, engine brake itu adalah dilakukan prosedur keberapa? Nah, mereka akan nebak, naruh ini di mana. Kalau mereka misalkan taruh di 1, kemudian dibuka, oh iya nomor 1 sama. Kemudian dibantu, oh gambarnya sama, ya sudah, berarti benar. Yang gantian, yang main cuma bisa 2 orang. Kemudian, kalau salah, mereka misalkan taruh salah begini, taruh di nomor 2, begitu dibuka, oh salah ternyata. Nah, nanti dikasih tempelin lagi kartu tambahan bahwa terjadi crash. Dia salah. Seperti itu. Itu yang kami lakukan di beberapa di salah satu training kami. Hasilnya adalah kemampuannya meningkat, Pak. Kenapa kok milih ini? Kok tidak langsung di jalan? Yeah. Karena kalau langsung di jalan, kalau salah ngerem gimana, Pak? itu masalah baru gitu kan, salah ngerem. Nah, itu ada Pak Yogi nih lagi bergabung. Ini beliau pernah nih bawa, salah satu instruktur kami pernah bawa peserta sampai terlempar-lempar dalam truk nih karena salah melakukan prosedur pengereman. Nah, balik lagi dengan ini, kenapa kok tidak pakai simulator gitu? Simulator kan mungkin lebih realistis, lebih mendekati realistis. Mahal, Pak. Itu. Apalagi realistisnya bahwa ini ngatur bahwa tekanannya akan sekian dan sebagainya, itu jauh-jauh lebih mahal. Sekarang targetnya adalah yang bersangkutan punya tahu urutannya itu apa sih yang dilakukan, dan di sini ini tidak berhenti sendiri. Nanti kapan-kapan kayaknya saya perlu main ke kantornya Transgo deh, kita main bareng, Pak. Siap, kita coba. Nah, setelah kami coba dengan itu, ternyata mereka punya ada peningkatan pengetahuan, Pak. Peningkatan yang tadinya nilainya 57,5 jadi rata-rata jadi 91,25. Wow, saya bilang lumayan ini ya, lumayan nambah gitu. Seharusnya targetnya nilai rata-ratanya nggak boleh 91,25, Pak. Harusnya semua 100%. Kenapa? Ya tadi prosedur kan, Pak. Prosedur itu 1, 2, 3, 4 ya harus diikuti 1, 2, 3, 4. Kalau 1 lompat ke 3 salah kan? Nah, ini terjadi. Jadi kalau kembali lagi kepada kompetensi, tantangannya di situ, Pak. Tantangannya adalah tadi proses. Pertama adalah proses sampai bisa di 0,5 sampai 5 detik terakhir bereaksi pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah proses belajarnya. Proses belajar ini yang sangat-sangat penting. Kadang-kadang proses belajar, ya mohon maaf nih, Pak. Yuk kita di kelas bla 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 bla. Untuk beberapa orang semangat, tipe orang belajar. Tapi untuk beberapa orang,
udahlah capek ngantuk ya, itu juga pengaruh. Jadi meskipun dari katakanlah perusahaan sudah meminta ikutlah training gitu, begitu ikut training, tapi kalau waktunya, pilihan waktunya, kemudian dia tidak merasa nyaman dengan training itu, ya bisa tidur di kelas atau mungkin ya tidak masuk gitu karena lelah, fatigue dan lain sebagainya. Seperti itu Pak kira-kira gambarannya terkait dengan kompetensi pengemudi. Ini yang memang perlu di-upgrade sih. Oke. Artinya bisa dikatakan ada semacam kesenjangan Pak ya antara pengetahuan dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan pengemudi ya Pak di lapangan. Yes Pak. Kesenjangan ini ya kadang-kadang ya tadi Pak, kita untuk sampai menjadi pengemudi itu kadang-kadang memang kita tidak berproses. Mohon maaf. Dari teman-teman mungkin awalnya adalah kernet atau asisten pengemudi, naik ke pengemudi. Ada nggak jalur karir mereka? Untuk mereka harus jadi pengemudi, mereka harus memiliki kemampuan apa? Karir petnya itu kurang boleh dibilang kalau di konteks ini tidak seperti kalau kita bandingkan dengan di angkutan udara, di pesawat. Pesawat mau jadi pilot harus punya sertifikasi ini baru bisa naik jadi pilot. Itu kan Pak. Jadi co-pilot itu mau jadi pilot harus ada aturannya. Sedangkan kita dari co-driver menjadi driver seperti apa? Belum sependek pengetahuan saya, mohon maaf, mungkin Bapak Ibu yang ada di sini bisa menambahkan, atau dari Pak Wahid juga boleh menambahkan kalau ada yang miss dari saya, bahwa rasanya itu aturan masih dikembalikan kepada perusahaan. Belum ada aturan yang secara nasional menentukan bahwa pengemudi itu harus begini, co-driver harus begini, co-driver itu harus begini, untuk naik menjadi driver harus seperti ini. Seperti itu Pak. Oke. Jadi ya, baik. Kesenjangannya terjadi memang. Ya. Dengan fakta kesenjangan itu, apa bisa dikatakan itu menjadi salah satu variabel terjadinya remblong, Pak? Kalau dibilang sebagai salah satu variabel, saya sih sampai saat ini yakin bahwa itu termasuk, Pak. Karena dari beberapa data yang saya coba kumpulkan ini, memang ya karena tidak tahu Pak bagaimana harus melakukan pengereman, tidak tahu bahwa ngecek kendaraan itu seperti apa. Di sini kan ada tiga, satu adalah prosedur pengeremannya, ini adalah cek sistem pengereman. Setidak-tidaknya apa sih? Tidak harus untuk jadi mekanik, untuk memahami apa, setidaknya mau ngecek. Kan yang dikhawatirkan itu ketika melakukan pre-trip inspection atau pengecekan kendaraan, inspeksi prakendara, itu yang dilakukan dengan nanam padi, Pak. Pokoknya ada centang. Ini jadi apa ya? Jadi tantangan lagi kan. Nah, ini perlu awareness ini kalau meningkat, benar-benar ngecek. Oh iya, ini meskipun itu adalah, katakanlah untuk beberapa orang menganggap bahwa itu adalah tugas dari mekanik, tapi bukan berarti saya sebagai pengemudi lepas tangan dong. Final check boleh dong. Ya. Ya, kalau di pesawat pilot juga nggak perlu sampai muter, tapi kalau pesawat yang kecil-kecil di daerah, ya biasanya di pesawat-pesawat kecil mereka akan ngelilingi pesawatnya satu kali minimal untuk ngecek, ada beberapa titik pengecekan. Akan tetap memerlukan hal-hal seperti itu. Seperti itu kira-kira, Pak. Baik. Pak, di luar terkait pengereman kan yang sering jadi perdebatan ketika jadi remblong itu kan penggunaan dari gigi rendah atau gigi tinggi, Pak. Ya. Sebenarnya seperti apa, Pak? Idealnya gitu, Pak, menurut pandangan dari Pak Rian. Terkait dengan mungkin kalau sependek pengetahuan saya dari beberapa kejadian, lebih yang diperdebatkan itu sudah teknik, Pak. Teknik atau prosedur pengereman. Tekniknya dalam hal ini ada yang turunan, nggak usah turunin gigi, langsung exhaust brake-nya yang diaktifkan, just gitu. Itu. Jadi tanpa pindah gigi, jadi
prosedur yang pertama ini tidak dilakukan, langsung ke prosedur dua. Akhirnya yang terjadi adalah ya exhaust brake-nya, ketika exhaust brake-nya tidak mampu, kan langkah berikutnya apa? Kita mau turunin, mau nginjak service brake. Service brake karena kecepatannya udah terlalu tinggi, juga nggak akan kuat nahan, Pak. Kampasnya bergesekan, lama-lama panas. Sudah melebihi ambang batas kemampuan service brake. Nah, kalau misalkan, ini kecepatannya, kalau nanti kecepatannya sudah tidak bisa pakai exhaust brake, saya prosedurnya adalah saya menurunkan gigi. Terlambat, Pak. Ketika kecepatan tinggi, kita switch ke gigi lebih rendah, apakah bisa? Bisa, Pak. Begitu kita masuk ke netral, selesai, Pak. Begitu netral mau masuk lagi, nggak mau pasti. Nggak akan bisa. Itulah beberapa kasus yang kalau dari ceritanya Pak Wildan begitu kan, ada yang remblongnya itu karena dipindahkan udah nggak mau dari investigasinya. Seperti itu. Jadi yang jadi beberapa kali diskusi dengan teman-teman pengemudi itu, Pak, yang terjadi. Dan ketika kami sampaikan bahwa urutannya seperti tadi, pertama adalah menurunkan gigi terlebih dahulu, kemudian kedua exhaust brake, yang ketiga kalau ada retarder gunakan retarder, yang keempat adalah baru menggunakan service brake atau rem injak. Itu prosedur ini, urutan ini tidak benar-benar dilakukan. Kadang-kadang yang sama kayak tadi, bahkan menggunakan exhaust brake-nya pun tidak ditekan beneran. Tapi sekali, jazz, dilepas, gitu. Kayak mau nakut-nakutin pemotornya ya. Yes, lepas, gitu. Jadi nggak bener-bener ngerem, Pak. Itu yang jadi ini ya, jadi bahan diskusi sebenarnya. Kurang lebih seperti itu sih, Pak, kalau terkait dengan apa yang diperdebatkan atau yang didiskusikan antara pengemudi dengan kami, seperti itu. Oke. Dan yang selalu menjadi isu tuh selalu di turunan ya, Pak. Karena kan penggunaan rem ketika ditanjakan sama turunan kan jauh berbeda. Ya, kan yang kita perlukan itu kalau nanjak boleh dibilang ya selama torsinya masih cukup, kira-kira pasti naik kan, Pak. Tapi kalau turun lain cerita. Artinya kalau turun itu ada banyak faktor yang bekerja, salah satunya kan gravitasi bumi kan, Pak. Maksudnya gravitasi dalam hal ini akan menambah kecepatan kendaraan gitu. Tapi kalau ditanjakan yang ada adalah kendaraan kita ditahan kan supaya nggak segera naik. Tapi kalau turunan kita ditarik ke bawah. Itu yang jadi salah satu faktor yang membuat ketika di turunan kita salah dari awal, kecepatannya makin tinggi, ya sudah. Kita sudah sampai istilahnya Pak, point of no return, titik di mana kita nggak bisa ngapa-ngapain. Udah pasrah gitu. Wah, ini takdir, nggak bisa, Pak. Karena kita harusnya bisa cegah dari awal kan. Ya kecuali kan kecelakaan itu katanya gini, untuk dari beberapa definisi itu kecelakaan itu kan kalau orang satu kendaraan, ada dua kendaraan, yang satu ikut aturan, tapi ternyata masih crash, atau yang kena near miss, ya itu dianggaplah kecelakaan gitu, crash gitu. Yang satu ikut aturan, yang kedua ikut aturan, masih tabrakan, itu dianggap kecelakaan. Problemnya adalah yang satu ikut aturan, yang satu enggak. Artinya apa? Kalau enggak, berarti ada pelanggaran, ada prosedur yang diabaikan. Begitu di turunan prosedurnya diabaikan, ya sudah, nggak bisa dibilang takdir, Pak, karena prosedurnya belum diikuti. Kan apa istilahnya, kita harus mengupayakan terlebih dahulu gitu, sebelum ya udahlah naro sandal di masjid, taruh aja, ntar juga dijaga Gusti Allah ya, masa gitu sama ini jadi salah ya. Ikhtiarnya harus ada dulu, gitu, Pak. Oke, Pak, sekalipun dari sisi pengemudi itu kompeten ya, Pak, dari pengemudi, tapi ada hal yang mungkin di luar kontrol dari pengemudi. Misalnya fenomena masih terjadinya odol, ya. Tentunya pengemudi tidak bisa apa-apa gitu, Pak. Nah, apa yang mesti dilakukan pengemudi agar tetap
safety Pak, tetap aman Pak dalam pengereman misalnya. Konteksnya karena keputusan odol atau tidak bukan di pengemudi Pak ya, dalam konteks ini yang modul ya. Jika odol adalah keputusan pengemudi, maka sebaiknya jangan odol gitu kan. Kedua, kalau keputusan odol itu di luar dari pengemudi, di luar dari wewenang pengemudi, dan keputusan yang bisa dilakukan oleh pengemudi, apakah jadi ini sebenarnya dilema ya. Pengemudi, aduh odol nih, saya punya risiko. Kalau saya punya risiko seperti ini, mending saya nggak narik deh, misalkan. Bisa jadi, tapi masalahnya dapur nggak ngebul kan, Pak? Ya. Problemnya kan itu. Masalahnya dapur nggak ngebul. Oke. Yang pasti, yang bisa dilakukan adalah kita selalu siap dalam kondisi terburuk. Kalau muatan kita berlebihan, mohon maaf saya sampaikan ini bukan berarti melegalkan odol Pak ya. Bahwa kita tahu kita kadang-kadang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk hal-hal yang bisa idealis lah. Termasuk odol. Artinya kalau misalkan odol ketika muatan tanpa odol kita jaraknya adalah mengikuti 5 detik, mungkin kalau sekarang kita odol ya jaraknya jagalah di 10 detik gitu kan. Jadi supaya jaraknya lebih jauh, kita masih punya waktu untuk pengereman. Masih punya waktu yang memungkinkan bahwa kendaraan bisa berhenti dengan baik. Seperti itu salah satu faktor, salah satu yang mungkin bisa kita lakukan sebagai pengemudi. Oh ini kayaknya berat nih, kalau saya ngerem Senin berhentinya Kamis ya berarti harus jaga jarak gitu. jangan dipepetin juga gitu. Meskipun kadang-kadang ya kalau di jalan banyak faktor, ketika kita jaga jarak makin jauh, ntar ada yang motong, kadang-kadang dibikin kaget ya kalau pindah jalurnya motongnya itu masih pakai lampu sen, komunikasinya baik antar pengguna jalan, is okay lah. Tapi kadang-kadang pindah jalurnya juga yang tahu hanya dirinya dan Tuhan, nah itu kan repot. Itu yang jadi masalah gitu. Seperti itu sih Pak, paling jaga hal-hal yang paling mungkin terkait dengan pengereman ya jaga jarak, karena pasti berhentinya akan lebih jauh daripada yang seharusnya. Oke gitu Pak. Tapi apakah di KFU sendiri ada training khusus Pak? Maksudnya di case misalnya ketika odol gitu, apa juga ada training khusus Pak? So far kami kalau yang seperti itu by request Pak. Maksudnya by request ketika apakah kami minta dong trainingnya khusus tentang pengereman. Itu by request. Jadi ala carte gitu, atau tergantung memang kebutuhan. Kalau di kami itu modelnya ada satu kalau reguler maksudnya sistem, kalau klien atau mau pakai sistemnya kami itu jenjangnya ada 4 Pak sebenarnya, mengacu ke Gold Driver Education. Gold Driver Education ini jadi ada 4 tingkatan. Yang pertama itu adalah tentang manuver kendaraan, jadi mulai kenal kendaraan itu seperti apa, belajar manuver. Baru di tingkat berikutnya itu adalah tentang berlalu lintas. Yang ketiga itu adalah tentang journey management, dan yang keempat itu adalah lebih kepada mindfulness atau berusaha bersikap tenang selama di perjalanan, nggak mudah kemerungsung Pak ya. Tidak mudah emosi di jalan. Nah itu di level keempat. Nah 4 hal kadang-kadang klien itu tidak mau, udahlah kalau ikut ini prosesnya kelamaan, kami maunya udah spesial topik ya nggak apa-apa, kami mengikuti kemauan klien, karena yang melakukan training need analysis atau analisis kebutuhan training itu bukan dari KFU tapi lebih dari dari perusahaan atau dari klien yang request kepada kami. Seperti itu sih Pak. Jadi balik lagi tailor made sesuai dengan kebutuhan kami, menyesuaikan kebutuhan klien. Nah, kalau memang kami nggak sanggup, ya kami akan bilang nggak sanggup gitu. Pernah beberapa kali ada terkait dengan training saya lupa forklift atau bukan bidang kami nggak sanggup lah. Kami itu seperti itu Pak. Tapi kalau memang bidangnya masih kami sanggup, kami akan handle.
Seperti Oke. itu. Pak, kembali soal perilaku pengereman Pak dari pengemudi Pak. Tadi kan sudah bicara untuk pengereman ditanyakan dan turunan Pak. Ya. Mungkin ini dari Pak Rian bisa kasih gambaran untuk pengereman di jalan arteri atau tol. Apa bedanya? Karena kan kalau di tol itu sering terjadi fenomena tabrak belakang Pak antara passenger dengan truk biasanya. Oke. Kalau di tol, terus terang saya tidak punya cukup data, Pak. Tapi secara umum, sependek pengetahuan saya bahwa di jalan tol ini karena jalannya lurus panjang, biasanya risikonya mengantuk. Tantangannya itu. Nah, ini akan sangat terkait dengan journey management, Pak. Journey management dalam hal ini adalah dari rumah pukul berapa sampai di tujuan pukul berapa, nanti target di tujuan sampai pukul berapa, saya biasa ngantuknya jam berapa, saya perlu istirahat di mana. Itu perlu di set dari awal. Nah, seringkali kasus-kasus yang terkait dengan fatigue atau ngantuk ini kurang terkomunikasikan dengan baik antara pengemudi dengan perusahaan. Karena ini masalahnya sangat-sangat sangat terkait Pak antara si dari pemilik ataupun dari perusahaan ataupun dari pengemudi. Bisa jadi pengemudi dari satu titik sampai titik satu lagi baru nyampe harus jalan lagi. Nah, ini kan juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, kalau pengeremannya seperti apa di jalan mendatar selama ini ya tidak harus prosedurnya lebih kepada cukup dengan service brake jika memungkinkan ya. Kalau kurang perlu turunkan gigi ya seperti itu dalam konteks yang normal-normal saja. Tapi kalau turunan, nah itu beda cerita kurang lebih. Nah, ini ada Pak Adi sudah ikutan bergabung gitu. Kalau mau ditantang sekalian tuh. Tapi kan kalau di jalan tol itu tentunya lajunya akan berbeda Pak dengan arteri kan. Maksudnya normal kita kan pasti kena batas minimum kecepatan dan itu tentunya secara teknik pengereman dan perilakunya sangat berbeda Pak. Kalau selama jalannya datar tidak terlalu jadi masalah Pak. Kita masih bisa menggunakan service brake, masih bisa memanfaatkan pedal, kemudian turun, tidak saklek seperti yang tadi. Kalau kita di turunan, wajib turunkan gigi dulu, nggak ada cerita, dibiasakan turunkan gigi, kemudian exhaust brake dan lain sebagainya, seperti itu. Arteri dengan tol tantangannya paling yang membedakan justru bukan kalau arterinya sebentar ini, kalau arterinya jalannya datar sama-sama datar dengan jalan tol akan membedakan di kecepatan. Dan di kecepatan ini kalau di jalan tol kan kita bisa antisipasi jauh lebih mudah kan Pak, karena lurus panjang. Oh, ini berapa meter lagi. Makanya sebenarnya kan jalan tol ini dianggap jalan yang lebih aman dibandingkan di arteri. Kenapa? Karena jalannya lurus saja dan satu arah gitu. Sedangkan kalau arteri bisa ketika ketemu dua arah berlawanan seperti itu. Itu kalau dalam konteks pengemudinya seperti itu, dalam konteks pengeremannya normal-normal saja. Tidak ada prosedur baku bahwa itu harus menurunkan gigi dan lain terlebih dahulu dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Atau mungkin untuk pembedanya dari sisi itu Pak, jarak aman untuk pengereman Pak. Jarak aman, kalau jarak aman kan akan menyesuaikan dengan kecepatan Pak. Jadi biasanya kami suka menyarankan adalah di 5 detik atau lebih kalau angkutan berat. Gini, secara singkat kita bisa bilang bahwa itu 3 detik. Kita berangkat dari kendaraan kecil Pak. Kenapa 3 detik? Detik pertama itu adalah waktu reaksi manusia ketika melihat situasi di jalan, kondisi darurat, kita mulai bereaksi nekan rem. Begitu rem itu ditekan, remnya itu bekerja, perlu 1 detik lagi. Begitu remnya bekerja, rem ini, kendaraan itu perlu waktu untuk dia sampai berhenti dengan sempurna. Berarti ada kurang lebih 1 detik lagi. Semakin berat kendaraan, berarti jarak berhentinya makin jauh. Nah, berarti ini yang ditambah detik berikutnya. Makin berat, tambah lagi detiknya. Jadi, bisa dari tadinya 3 detik, karena muatannya nambah,
tambahlah jadi 4. Oh, kayaknya sekarang hujan, jadi tambahlah jadi 5, misal seperti itu. Muatannya ditambah lagi, jadilah 6 detik dan seterusnya. Ya sama seperti tadi kita berbicara odol, kita jaga jaraknya mungkin bisa sampai 7 detik, bisa sampai 8 detik, bisa sampai 10 detik dan lain sebagainya. Supaya memungkinkan kendaraan berhenti dengan sempurna pada saat terjadi kondisi-kondisi ketika kita melakukan pengereman. Nah, kalau balik lagi tadi di arteri mungkin akan lebih rapat karena apa? Jaraknya ya kecepatannya akan lebih rendah kan, jadi bisa lebih dekat. Karena detik itu kan berbanding kecepatan itu adalah kilometer per jam. Berarti jarak persatuan waktu. Kalau waktunya diturunkan ke berubah, maka kilometernya juga jaraknya pasti akan berubah. Kurang lebih begitu. Makanya kalau di tol seringkali dibuat 100 km per jam, berarti jaraknya adalah 100 meter. Itu sebenarnya mengacu hitungannya setara dengan 4 detik, Pak. Setara dengan 4 detik. Setara dengan 4 detik. Kemudian nanti kalau muatannya berat ya seharusnya kita jaga lebih dari itu. Gitu. Seperti itu sih, Pak. Oke. Sebenarnya kalau untuk di arteri itu tentunya tidak hanya di jarak aman ya Pak ya, karena kan mungkin jalan-jalan kota yang padat itu kan pasti cenderung macet dan jarak aman pasti mepet-mepet yang tadi. Betul Pak, itu tantangan lagi. Ya, apalagi kalau masuk arteri kayak di kota-kota gitu, tantangannya kadang-kadang pengguna jalan lain, baik itu pejalan kaki, sepeda motor. Nah, ini beberapa hasil diskusi kami dengan beberapa pengemudi. Ada begini Pak, si pengemudi bilang sebenarnya kami pengen di jalan tol mengemudikan kendaraan, karena kalau di jalan di arteri sering ketemu motor, itu malesin katanya. Komunikasi seperti itu. Diskusi kami dengan mereka seperti gini, masalahnya balik lagi kepada kebijakan di perusahaan terkait dengan misalkan ada uang tolnya nggak sih gitu. Nah, itu kan jadi sebuah pilihan Pak. Kemudian ketika selain ini mending kalau ada uang jalannya lebih, kalau lewat arteri kayaknya saya bisa menghemat sekian rupiah deh daripada saya harus bayar tol. Nah, kayak gitu kadang-kadang bisa jadi sebuah pertimbangan Pak untuk mengikuti untuk mereka memilih saya lewat tol atau lewat arteri. Orang kan akan mengkalkulasi risiko. Saya melihat bahwa saya di arteri meskipun ada risiko ketemu motor, tapi kayaknya saya masih bisa handle deh. Saya masih punya peluang selamat lebih besar. Risiko tabrakan kecil, lebih masih bisa saya masih bisa minimalisasi. Jadi akhirnya memilih ya udahlah di jalan arteri. Toh tidak sepanjang jalan pasti saya nabrak sepeda motor, enggak gitu. Sehingga memilih untuk ya sudahlah saya lewat arteri daripada lewat tol, karena kalau lewat tol tadi Pak mungkin masalahnya adalah uang jalannya nggak cukup, buat tol kan ada sendiri. Ya. Karena kan kalau di arteri ada faktor blind spot itu ya Pak ya. Betul Pak, betul. Jadi kadang-kadang kan dibilang sepeda motor atau pejalan kaki gitu, terutama motor itu bukan mendahului dari samping dan sebagainya, tapi tumbuh dari tanah. Tuing, ada motor. Nyetir, ada motor. Ini nih khawatirkan. Dan tantangannya ketika masuk daerah-daerah yang padat pemukiman, mohon maaf, perilaku pengguna motor, pengguna jalan, terutama pengguna motor, mohon maaf teman-teman biker, bukan mengadres, tapi kita melihat fenomena ada yang memang tidak benar-benar kompeten untuk mengemudi, tapi karena merasa bahwa motor itu mudah, tinggal digas jalan, ya akhirnya pakailah itu. Contoh, salah satunya ini, kadang-kadang kita temui orang yang keluar dari gang, yang dilakukan adalah langsung, karena saya di kiri, langsung keluar. Kita yang bawa truk belum, apakah pasti lihat? Belum tentu kan Pak, ngerem mendadak akhirnya. Seperti itu. Kadang-kadang ada yang ya main potong, dia tidak paham bahwa blind spot truknya itu di mana gitu kan. Banyak video-video di YouTube yang modelnya
ada orang main potong depannya truk, akhirnya kegiles oleh truknya. Itu kan kejadian seperti itu banyak juga. Seperti itu sih Pak, kalau tantangan di arteri dan diskusi dengan beberapa teman pengemudi. Ya, baik. Ya, kembali ke temuan dari KNKT kan beberapa juga ada laporan bahwanya kalau salah satu faktor kan karena memang rendahnya untuk kesadaran dari pengusaha angkutan untuk perawatan dari armadanya gitu Pak ya. Ya. Nah, itu juga sebuah tantangan kan Pak. Saya pernah sampaikan ada di coret-coretan saya waktu itu di buku, bahwa berbicara K3, berbicara risiko, berbicara keselamatan, ini berbanding lurus dengan biaya. Jadi, balik lagi tadi, pengemudi mengkalkulasi risikonya dengan uang yang dia miliki, termasuk pengusaha. Pengusaha akan berpikir, kayak begini perlu nggak sih? Oh, training road safety perlu nggak sih? Nggak usah lah, selama ini juga pengemudi saya selamat-selamat saja kok. Itu bisa terjadi seperti itu. Ini kendaraannya begini, waduh ini kalau diganti, katakanlah ganti spare part baru, kayaknya mahal nih. Udahlah pakai spare part yang copotan misalkan, seperti itu. Ini terjadi kan tidak hanya di level pengusaha sebenarnya, kita pun kadang-kadang di pengguna kendaraan-kendaraan kecil melakukan hal tersebut. Memang jadi satu tantangan lagi Pak ya, kembali kepada awareness, kembali kepada saya seberapa peduli terhadap keselamatan dan berapa uang yang mau saya investasikan di dalam keselamatan. Termasuk contohnya, nggak usah jauh-jauh Pak, untuk kita pribadi, kita milih helm ada berbagai merek, dari harga yang mulai 100.000 bahkan sampai yang puluhan juta. Kita mau invest yang mana untuk keselamatan? Nah ini salah satu yang mungkin dekat dengan kita. Sehingga apakah saya perlu milih yang mana? Ketika saya kalau balik ke kendaraan operasional, saya mau pakai yang mana gitu? Saya mau pakai yang paling tinggi fitur keselamatannya atau yang biasa-biasa saja? Nah itu akan kembali kepada keputusan manajemen. Seperti itu Pak. Oke. Dengan rendahnya kesadaran pengusaha angkutan terhadap untuk merawat armadanya, termasuk dari sistem pengereman itu Pak, menurut dari Pak Rian, sistem pengereman apa Pak yang mungkin ya aman lah untuk digunakan gitu, atau semua aman asal maintenance-nya Pak? Saya sih percaya sama insinyur yang bikin Mbak. Bahwa mereka pasti sudah memperhitungkan bahwa sistem mau pneumatis, mau hidrolis, mau air over hidrolis itu seperti apa, ini cocoknya untuk kendaraan yang saya buat tuh begini loh. Ini makanya saya bekali dengan pneumatis. Oh ini makanya hidrolis, makanya ini AOH gitu dan sebagainya. Mereka pasti sudah memperhitungkan faktor-faktor itu. Muatan kendaraan sekian, sistem pengeremannya sekian, akan berhenti dengan sejauh sekian dan lain sebagainya. Saya yakin itu sudah diperhitungkan. Tinggal kembali lagi kepada kita, si pemilik kendaraan, kita pemilik properti kita sendiri, kita mau menjaga seperti apa. Kita mau membuat kendaraan ini berkeselamatan seperti apa. Apakah kendaraan ini juga nanti akan, kendaraan ini akan saya menggunakan seberapa lama. Itu kan kembali ke perhitungan dari manajemen. Udahlah mau meskipun pembukuan ini bisa saya buat dalam saya susutkan, saya depresiasi sebuah kendaraan itu 10 tahun, ya saya bikin 5 tahun aja deh, bisa jadi Pak. Itu bisa jadi sebuah keputusan. Kalau saya depresiasikan 5 tahun, berarti mungkin perawatannya begini saja, nggak usah yang begitu. Nah, itu juga merupakan pilihan. Di balik itu semua, mungkin ya saya melihat setiap kali KNKT mengeluarkan rekomendasi, pasti merekomendasikan untuk kita berkeselamatan, baik itu dari sisi pengusaha, stakeholder lah, stakeholder dalam konteks keselamatan, siapapun diharapkan mempunyai kontribusi
berkontribusi untuk meningkatkan atau membuat jalan ini lebih berkeselamatan. Sehingga masalahnya adalah pada eksekusinya. Itu aja sih, Pak. Baik, oke. Kaitannya dengan remblong tentunya kan semua pihak ya, tadi disampaikan Pak Rian. Mungkin Iya, Pak. masukan dari Pak Rian, masukan apa Pak untuk baik itu dari pengusaha anggotanya, dari APM truknya selaku pabrikan dari truk, terus termasuk dari pemerintah, apa masukannya Pak? Agar ini bisa diminimalisir gitu Pak. Nah, ini menarik, itu udah dijawab sama KNKT, Pak. Di reportnya pasti ada saran kepada stakeholder yang ini, sarannya begini, sarannya begini, sarannya begini, sarannya begini. Nah, itu kan tentunya biasanya case by case. Tinggal kalau dari kami karena laporan yang mudah untuk diakses itu adalah KNKT, di websitenya KNKT ada, tinggal yuk Bapak-Bapak lihat nih, kita baca sama-sama laporannya KNKT atau undang teman-teman dari KNKT untuk cerita ini loh temuannya begini, rekomendasinya seperti ini, bisa nggak dilakukan? Oh bisa. Oh nggak bisa Pak, karena kami terkendala ini, didiskusikan bagaimana supaya itu bisa menjadi lebih baik. Seperti itu sih Pak, itu yang paling mudah dilakukan, yaitu baca laporannya KNKT, cek, oh ini cocok dengan saya bisa lakukan karena saya punya awareness terkait dengan hal tersebut. Tergantung balik lagi di perusahaan se-aware apa, dan kadang-kadang juga di perusahaan sendiri apakah di perusahaan itu ada yang bertanggung jawab untuk hal tersebut. Kadang-kadang ada yang di K3 itu di divisi HSE gitu digabung dengan SDM atau HRD. Ada yang terpisah. Nah, kadang-kadang kalau yang terpisah dengan yang gabung jadi satu biasanya punya kemampuan atau wewenang yang berbeda untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan tersebut. Oke lah, dapat baca laporannya KNKT atau dari kepolisian punya informasi apa, digabung-gabung. Oke, ini cocok untuk kita kembangkan. Tapi kalau atasnya tidak support, ya nggak jalan juga. Gitu. Dan itu tidak hanya di level perusahaan, gitu. Dimanapun, termasuk terus terang kalau dari saya pribadi, karena saya ngajar, meneliti, akses terhadap data seperti ini sangat-sangat kami butuhkan. Tujuannya dari data yang kami bisa kumpulkan, kami lakukan analisis, kami juga bisa hasil penelitian kami, oh ini loh kami kalau hasil penelitiannya seperti ini. Jadi apa yang bisa apa sih sarannya? Sarannya adalah tentunya paling mudah adalah melihat dari laporan-laporan yang ada, terutama yang paling mudah diakses adalah dari KNKT. Kita lihat rekomendasinya kepada para stakeholder itu apa. Oh, posisi saya adalah sebagai pengusaha. Oh, pengusaha kemarin itu punya kasus seperti ini, karena masalahnya ini tuh. Berarti saya bisa melakukan sesuatu. Dari pemerintah, apalah. Dari di situ, Dinas Perhubungan harus begini, kepolisian harus begini. Sarannya, tinggal lihat, oke, dilakukan. Gitu. Nah, kalau misalkan dirasa bahwa ini kayaknya perlu, tapi saya nggak bisa melakukan hal ini, tapi saya perlu. Nah, itu mungkin bisa ajak teman-teman KNKT atau pihak-pihak yang punya kompetensi di bidang keselamatan untuk mendiskusikan apa yang bisa dilakukan. Dari rekomendasi ini menarik, tapi saya nggak bisa melakukan karena kondisi di perusahaan saya seperti ini. Apa sih yang kemudian bisa dilakukan untuk memenuhi hal tersebut? Nah, itu bisa digunakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah dari sudut pandang data yang tersedia, Pak. Kalau kami dari sisi akademisi, saya sebagai akademisi, dan mungkin teman-teman akademisi lain, mungkin merasa kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap data-data kecelakaan, terutama yang ada di kepolisian. Yang saya tanya sih, kalau dari kepolisian, masalahnya adalah tidak bisa membuka hal tersebut secara gamblang, akses terhadap data road safety management system yang ada di Indonesia adalah karena terkait dengan penyelidikan yang harus dirahasiakan dan lain sebagainya. Nah, tapi setidak-tidaknya yang kami harapkan adalah data-data rutin reguler bulanan gitu kan, dalam bentuk PDF yang diupload gitu. Oh, statistik kecelakaannya seperti apa, tinggal kami unduh, kami analisis, oh ternyata begini loh. Nah, hal ini jika memungkinkan akan sangat membantu
rekomendasi atau saran-saran dari hasil penelitian itu juga mungkin akan bisa membuat apa ya, yuk sama-sama gitu, baik itu pengusaha, pemerintah, stakeholder manapun terkait dengan road safety membaca hasil riset tersebut. Oh, yang harus bisa dilakukan ini, yang bisa dilakukan ini, yang bisa dilakukan ini. Seperti itu, Pak. Jadi memang kontribusi yang bersama-sama. Termasuk satu hal lagi mungkin, kalau itu dirasa kesulitan, saya sempat terpikir waktu itu, saya sempat diskusi dengan profesor saya, kami sampai kepada satu simpulan, kenapa sih nggak kita buat satu server gitu, server yang setiap orang, siapapun, itu bisa buat report. Kalau sekarang kan orang reportnya ke media sosial, ada kecelakaan ini upload. Kenapa nggak upload ke satu titik yang itu bisa dianalisis lebih lanjut? Maksudnya bisa ditarik datanya. Jadi kontribusinya itu masyarakat, Pak. Saya yakin seperti kecelakaan-kecelakaan yang ada di daerah-daerah terpencil itu terekam gitu. Sekarang ini kan katakanlah, mohon maaf, misalkan di Kepulauan Maluku. Di Kepulauan Maluku itu tempatnya berpulau-pulau. Ada satu kejadian katakanlah di Pulau Banda. Siapa yang mau nyatet, Pak? Belum tentu dicatat, Pak. Itu tantangan gitu. Atau kalau kita di Jawa Timur di Bawean gitu kan. Siapa yang mau nyatet gitu? Nah, belum tentu tercatat kalau ada. Tapi kalau di situ ada peran serta masyarakat, saya yakin mereka akan mau report. Paling yang akan jadi tantangan adalah melakukan filtering, bahwa ini reportnya benar atau enggak. Itu aja. Tapi saya yakin setiap pihak akan berusaha mengumpulkan data sebesar-besarnya untuk bisa dianalisis sama-sama. Gitu sih, Pak. Baik. Dari banyak investigasi yang dilakukan KNKT kan beberapa kali kan sering melibatkan dari pabrikan, Pak, atau APM, Pak ya. Iya. Karena bersangkutan dengan produk yang kecelakaan tersebut. Artinya tanggung jawab edukasi terkait entah itu produk knowledge terhadap kendaraannya, termasuk kampanye soal keselamatan juga tanggung jawab dari APM, Pak ya, dari pabrikan, Pak. Setuju, Pak. Karena yang buat kan APM, manufakturnya mereka harusnya lebih tahu produknya, Pak. Ini tuas ini maksudnya apa, tombol ini maksudnya apa, dan lain sebagainya yang tahu mereka. Kenapa posisinya di sini? Karena ergonomisnya begini yang tahu mereka. Terus kalau itu posisi kami di mana gitu? Kalau sebagai trainer atau instruktur ataupun lembaga-lembaga training posisinya tidak buat ngajarin product knowledge karena bukan wilayahnya, tapi lebih kepada saya sebagai pengemudi yang bisa kami lakukan apa gitu kan? Lebih kepada manusianya. Kami posisinya adalah lebih di perilaku penggunanya. Oh, kalau menggunakan alat seperti ini begini loh. Dengan pengalaman katakanlah di lembaga training yang mereka punya pengalaman di menghandle beberapa kendaraan, begitu muncul sebuah teknologi baru, oh teknologi barunya begini, menyesuaikannya cepat, menyampaikan selanjutnya kepada si pengemudi atau pengguna itu akan jauh lebih cepat lagi. Itu posisinya. Memang sangat-sangat diharapkan, saya kurang tahu apakah di Undang-Undang Nomor 22 ada ya kewajiban itu. Seharusnya sih ada. Oh ya, kalau terkait dengan remblong, kebetulan menyinggung APM, banyak kasus remblong itu ternyata, kemarin saya coba mengumpulkan beberapa buku, Pak. Buku manual dari perusahaan-perusahaan truk, manufaktur truk. Saya lihat di situ menjelaskan ketika turunan yang harus dilakukan itu apa. Itu ternyata ada. Problemnya, apakah itu dibaca? Jadi kan balik ke perilaku. Karena katanya, ayo bapak-bapak semua di kelas. Saya mau tanya, bapak pernah baca buku manual? Enggak. Oke, kalau tidak, sekarang buku manual itu ada di mana? Lupa. Waktu beli, nanyain buku manual nggak? Enggak. Kayak gitu, Pak. Ini ternyata sebenarnya di situ tuh ada. Tantangannya adalah bagaimana membuat itu dibaca. Bagaimana membuat informasi tersebut tersampaikan. Ya, tapi nggak apa-apa sih, Pak. Kalau memang
tidak dilakukan itu kan jadi rezeki buat kami juga gitu. Banyak kan gitu Pak. Sederhananya seperti itu Pak. Tapi ini penting bahwa buku manual itu perlu kita pelajari, kita pahami isinya seperti apa, sehingga kita ketika melakukan mengendarai kendaraan itu sesuai dengan prosedur. Jadi buku manual itu sebenarnya salah satu bentuk tanggung jawab sudah merupakan upaya dari perusahaan kan, dari manufaktur, bahwa ini loh, Anda kalau mau pakai kendaraan saya, ini nih buku manualnya, baca. Kalau dibaca, kamu akan bisa mengendalikan kendaraan ini dengan baik. Seperti itu. Itu sudah merupakan sebuah tanggung jawab. Apakah kemudian memberikan training terkait dengan itu? Ya, itu kembali ke masing-masing. Karena mungkin beberapa akan merasa bahwa dengan membaca itu aja sebenarnya sudah lengkap kok, sudah bisa. Kemudian tinggal diperhalus dengan prosesnya. Seperti itu, Pak. Karena kalau tidak, yang jadi masalah, orang biasa menggunakan merek A, kemudian pindah ke merek B. Di mengemudikan kendaraan ini seringkali dianggap, sama-sama truk aja kok, bawa aja deh gitu. Padahal kan fiturnya belum tentu sama. Fasilitasnya belum tentu sama, mengoperasikannya juga belum tentu sama. Nah itu salah satu hal yang balik lagi, kalau mau dibilang bahwa merupakan tanggung jawab perusahaan manufaktur untuk mengenalkan produknya, ya itu jadi sebuah perlu menjadi perhatian lah, kurang lebih demikian Pak. Baik. Oke, terakhir Pak Rian, mungkin tentunya dari KFU kan ingin berperan Pak ya untuk bisa meminimalisir terjadinya remblong di angkutan barang Pak. Apa dari KFU punya program khusus Pak? Dalam konteks program khusus pengereman sih tidak, tapi secara umum begini Pak, yang kami lakukan itu adalah 3E. Kalau bicara road safety itu kan 4E gitu kan. Ya. Biasanya bicara K3 lah 4E. Engineering, education, everyone, and enforcement gitu. Nah, masalahnya enforcement kan kami nggak bisa lakukan, tapi 3 hal itu kami bisa lakukan. Jadi engineering oke, ini kendaraan seperti ini. Sebaiknya seperti apa sih? Apakah posisi kemudi seperti ini ergonomis atau tidak? Itu bagian dari engineering. Kami bisa memberikan masukan-masukan hal tersebut. Kemudian education ya, training. Kemudian seperti ini kita ngobrol bareng, sharing-sharing bersama. Kemudian seminar, webinar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah everyone. Artinya kami berusaha masuk road safety itu ke berbagai lapisan. Bahkan termasuk katakanlah bagaimana membahas atau mengedukasi road safety kepada anak-anak. Anak TK katakanlah, apa sih? Ya. Apakah cukup dengan nyebrang tengok kanan, tengok kiri? Ya, hal seperti itu kami berusaha untuk masuk. Artinya, remblong bagian dari concern kami. Tapi sampai sejauh ini mungkin itu bukan merupakan program reguler, tapi lebih kepada program by request. Saya maunya yang seperti ini. Oke, baru kami akan adakan. Seperti itu, Pak. Baik. Oke, baik. Menarik, Pak. Diskusi ini, Pak. Semoga dari diskusi ini bisa jadi masukan bersama, Pak, untuk semua pihak, Pak ya. Baik itu dari pengusahanya, drivernya, APM, dan termasuk pemerintah. Dan tentunya dari KFU kan akan selalu berkempen, Pak, untuk gimana berkendara yang selamat dan aman, Pak ya. Betul, Pak. Kami akan selalu mengusahakan itu. Baik, oke. Terima kasih waktunya Pak Rian, sukses. Sukses juga untuk Transgo dan Pak Abdul Wahid. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.